Bang juga nih, Bang Ardi ya, Bang menanggapi langkah Rosario yang mendatangi Kejati untuk meminta kasusnya dihentikan. Seperti apa Pak Bang menanggapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks ini, saya sebagai pembina dari Korlabi, Komando Pelaporan Bela Islam. Sisi mana nanti harus kita laporkan? Saya utamakan dulu penghormatan struktural kepada DHL sebagai ketua Korlab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pertanyaan dari awal ini sungguh mengguncang saya ini. Kalau betul yang namanya Refli Harun itu minta, berarti dia inkonsisten sudah 2 kali. Pertama minta RJ juga kalau nggak salah kepada Irwasum, salah kamar. Barat main badminton itu disebutannya salah kamar karena dia servisnya harusnya ke sini, dia ke Kejati. Kedua ini lagi ke Kejati, ya kan? Ketiga dong, ketiga waktu dia bilang kalau si Rismon begini-begini saya mundur. Itu nanti baru latar belakangnya kenapa saya bilang tidak konsisten. Nah, jadi 2 hal itu, pertama ini menurut saya juga salah kaprah. Untuk kedua kalinya salah kaprah, karena ini belum masa tuntutan minta RJ, itu betul informasi ya? Ya kan? Nah itu kan salah lagi. Itu tujuannya apa sih Refli, apa nggak ngerti? Ya, kalau nggak ngerti belajar sama Bang Hengki kan gitu, kan boleh. Japri nanya atau gimana, nih langkah-langkah saya seperti ini, gitu loh. Jadi memang menurut saya dia informasinya kan ahli tata negara. Ini nggak mudah. Hukum pidana itu jangan disepelekan. Ada lagi orang yang jurusannya beda, bukan hukum. Kalau Refli masih mendingan. Kalau dia belajar sedikit bisa, ya. Dia kan orangnya pintar juga itu. Ada yang satu yang beda lain. Fakultasnya kebedain lain. Dia bilang cuma baca-baca sedikit udah jadi sarjana hukum. Si ngomong si Tifa itu. Ini dokter Tifa itu. Ya kan? Nah, jadi aneh-aneh. Nah, dia pernah bilang ya seperti Bang Egy tadi ingatkan, ini klien saya cerdas-cerdas, ya kan, akademisi, berani. Tiba-tiba apa? Ya kan? Dibilang lagi ditambahkan sama dia, kalau nanti mereka ini minta RJ SP3, saya mundur. Malah dia yang memimpin ke Irwasum. Malah dia yang datang ke Kejati tadi. Ini kan pembodohan publik atau kebiasaan ngomong yang apa istilahnya ambigu atau apa gitu. Saya bingung nih sama Refli nih gitu ya. Nah, tetap ngotot bahwa ini begini begitu, tapi kenapa dia minta? Nah, harus dia pertahankan itu pendapat dia itu. Jadi memang kelihatan lah ini edukasi bagi publik. Disayangkan nih, publik sepertinya banyak terkecoh, ya kan? Nah, ini jadi keberuntungan bagi orang-orang YouTuber nih, viewernya nambah, namun tidak bermutu, tidak berkualitas hukum, pola-pola yang disampaikannya. Nah, inilah kerugiannya kita ini, ya kan? Orang yang ditokohkan, yang sering muncul, tapi edukasinya negatif, kan? Ada lagi ngomong bicara harus konsisten, sampai ulama ini bagi dia nggak benar, itu kan harus jangan ada justifikasi kepada perilaku model-model Egy dan DHL. Kalau tetap dirangkul gini-gini, ya kan, bagaimana katanya? Nah, sementara ketika Panji dilaporkan oleh Korlabi, ya kan, dia malah mengkritik bukan pelaku, tapi ini kesalahan-kesalahan ulama, ya kan? Jadi seperti pembenaran saya tonton itu ketika Ustadz Novel yang pelapornya si Aka. Nah, kan itu kan didebat sama Ustadz Novel pelapor, antum katanya. Jadi ini ngomongnya seperti bukan ustadz, tapi ngustadz. Bagi saya itu ngustadz. Ini pendapat saya, orang yang ngomongannya seolah-olah ideal, ternyata seperti itu, kontradiktif.
kontraproduktif dari ucapan-ucapan yang pernah dia sampaikan. Jadi orang-orang seperti ini, maksud saya ini publik ini harus melihat, ya kan? Jadi kapasitas antum Korlabi sekarang somasi atau bagaimana? Saya mau somasi ini semuanya nih. Apalagi dia mau membela orang, sementara dia juga tanda kutip jika difitnah kok nggak ada reaksi, ya kan? Bagaimana mau menolong orang, dirinya sendiri teraniaya, Kuitannya difitnah. serius loh, selingkuh pergi. Fitnah itu selingkuh. Dan yang satu ikut-ikut TPU itu perempuannya itu, ya kan? Saya nggak ajak itu, nggak pernah saya ajak itu. Itu, Perempuannya Tifa. ya kan? Saya kepengen itu ketemu dia itu, tapi nggak pernah mau ketemu itu. Saya kepengen tuh. Saya tanya TV, kenapa nggak datang? Nggak tahu bang. Kalau ada abang dia nggak pernah mau bang. Ya karena dia nggak pernah ikut. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba saya kami apaan? Saya kami. Emang dia pelapor, ini konseptornya nih, pelapor nih. Di BAP juga ada nih. Saya ngakui, saya konseptor gugatan. Namun kami TPUA saat itu sebelum dibukukan, konstruksinya adalah konstruksi hukum. Saya jelaskan, andailah ya termasuk rombongan itu Bang Egi bawa dari Jawa Barat. Sekarang udah jadi tokoh nasional, dikenal orang. Nah, tapi itulah. Nah, jadi Ardi. nah ini nanti kita orbitkan lagi dari Jawa Barat nih ya. Nah, tapi nggak kayak yang lain-lain nanti ya. Nah, ini harus pandang Bang Egi nih. Ya, nggak usah dipandang, nggak apa-apa, dilihat aja. Nah, jadi lupa itu tadi ya. Apa itu? Sampai di mana Tadi tuh? Rijal gimana? Udah jawab. Sudah memisahkan diri. Nah, udah memisahkan diri lah ya. Terus selanjutnya tadi apa saya bicara? Mengenai mau itu. dokter Tifa ya? Ya. Nah, Mau itu. somasi semuanya. Wah, mungkin saya somasi semua karena dia itu dompleng kepada TPUA saat ke UGM, tapi perilakunya itu jelas-jelas disebutkan oleh Farhat ya, kalau nggak salah, dan beberapa video itu nggak take down sampai sekarang. Berarti kan dia siap, ya kan, untuk dilaporkan. Nggak kayak si Aka itu banyak ya yang di take down sama dia ketika dia klarifikasi, karena klarifikasi dia itu blunder, malah memperkuat tuduhan dia kepada kami, ya kan? Nah, jujur nih, saya udah dapat SP 2 HP, cuma isinya itu nggak boleh disampaikan karena itu bukan hak publik. Hak saya disampaikan oleh penyidik, kecuali status TSK itu boleh disampaikan nanti. Tapi dia belum TSK, tapi sebentar lagi mungkin pendapat saya karena sudah SP2HP menyatakan sudah komplit lah gitu loh. Menurut saya sisa beberapa orang dan mengumpulkan bukti, kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang fokus yang dari Suryo Nah, gimana? Silakan. harus dipahami sebagai konstruksi hukum. Kalau kewenangan jaksa dalam SKP2 penghentian satu perkara menurut KUHP pasal 109 ayat 2 itu klausulnya harus satu, tidak cukup bukti. Kedua, tindakan bukan termasuk tindak pidana. Ketiga, nebis in idem. Ini undang-undang. Nah, dalam kasus Rai Surya bersama Refli atau Refli datang ke Kejati, yaitu termasuk kadaluarsa itu termasuk bagian dari nebis in idem, salah satu meninggal dunia, Bang. atau meninggal dunia satu lagi. Bang Egi ada hal nggak meninggal dunia bisa dapat SP3 kata Repli. Iya. Nyinyir itu orang. Nah, sekarang saya balikin situasi itu. Nah, jadi poin pentingnya untuk saudara Refli terutama, Anda keliru dalam memahami masalah hukum ini. Iya, sangat keliru. Yang keduanya lagi, Anda bicara kadaluarsa tadi, kaitannya sudah lebih dari 3 bulan. Itu asumsi kalau ditahan. Benernya itu 20 hari, 20 hari, 20 hari. Jadi 3 kali. Jadi 60 hari. 2 bulan. Nah, kalau lewat itu boleh dikatakan kadaluarsa karena nggak diproses dan lain sebagainya apabila yang ditersangkakan itu tidak ditahan. Nah, ini kan Roy tidak ditahan. Tifa tidak ditahan, tidak berlaku pasal itu dong. Yang ketiga,
dalam perspektif hukum juga, ini belum masuk wilayah kejaksaan, masih wilayah polisi. Dan polisi sudah menyatakan akan P21. Nah, kalau akan kan belum. Jadi kita tunggu dulu. Jadi masih wilayah polisi. Kenapa dia langsung hati-hati gitu? Nah, yang ketiga, yang keempat, yang mendasar lagi, bagi Roy yang sudah yakin 99,9% bahwa ijazah Jokowi palsu, kok minta RJ? Itu kan berarti dia pengecut. Dia nggak punya bukti dan saksi yang kuat. Kalau dia punya bukti yang kuat, 99,9% tinggal 1% lain. Kenapa mundur? Maju dong. Lawan tuh Jokowi, katanya Anda jagoan. Lawan, ya? Nggak mau mundur, nggak mau apa. Dan Jokowi maunya diperlihatkan di pengadilan, ya sudah. Jadi dalam pengertian itu, Anda sabar dong sampai ke pengadilan. Kenapa minta-minta harus dihentikan kasus ini? Penghentian kasus ini indikasi kuat Anda pengecut, tidak punya alat bukti, dan Anda adalah bagian dari konspirasi permainan yang besar dari situasi yang ada. Itu bisa dipastikan begitu. Boleh nggak dibilang dia Silakan tambah. ada kegaduhan baru? Silakan ya pendapat, silakan. Nggak, boleh nggak dinyatakan dia? Jadi itu dia betul ini informasi bahwa dia minta itu ya. Iya betul. Nah, jadi itu nggak benar itu. Seperti Bang Egy bilang, kalau memang kasus Kalaupun ini, betul kegaduhan Bu Eli, itu nggak ada pasangan yang menurut saya. Bang, dia minta apakah benar dia ingin status tersangkanya dihilangkan, Bang? Arah ke situ, Bang. ya, arahnya ke situ. Logika hukum saya kan sudah jelas. Dia minta dihilangkan tersangka kan supaya tidak maju ke pengadilan. Ya. Padahal dia sisi lain sudah yakin 99,9%. Kenapa minta dihilangkan tersangkanya? Maksudnya bangga dong. Ayo lawan gua. Gitu mestinya. Itu baru namanya jagoan dong. Minimal Pak ahli hukum lah. Jadi saran saya ini untuk Refli karena difitnah begitu. Apalagi alasan tipa ini kalau kita laporkan memang dia nanti kan memang cari berita apa-apa, nah, dan sementara mereka sudah pasang badan. Mana ada itu jawaban seperti itu? Jawaban pasang badan, ya kan? Laporkan, yang bisa melaporkan itu, ya kan? Ini delik aduan, suaminya tipa, kok istri saya, ya kan? Dituduh Atau istrinya Refli. atau istri Refli, ya kan? Suami saya dituduh, kalau mereka nggak mau, mereka suruh aja, ya kan? Seperti itu. Jadi itu alasan-alasan kayak gitu, saya bingung bagaimana dia ingin menolong orang, sementara dia difitnah, dia diam aja, ya kan? Nah itu tanda tanya sama saya. Jadi itu tolong diklarifikasi kenapa nggak melaporkan. Kalau jawaban nanti mereka pasang badan, mereka memang sudah siap, itu tiba-tiba jawabannya nggak logik. Dia kan ada suami kan? Nggak ada logik, ya kan? Ya kalau menurut berita nggak jelas, ya kan? Oke, satu hal lagi dari Korlabi Bandung, Saudara Ardi. Silakan. Barusan tadi saya yang difitnah, saya yang ditantang, dilaporkan oleh saya di Polda Jabar terhadap Ahmad Sobari dan channelnya Rudy Kamri itu loh, yang menghina saya, gembel dan lain sebagainya. Nah, lawyer saya di sana Ardi. Silakan singkat.